Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 493 Pengaturan. Ling Mohan mengalihkan pandangannya ke bawah setelah mendengarkan Feng Jiu diberi instruksi dan melihatnya tersedak kue setelahnya. Dia menyesap teh dan menyembunyikan senyumnya di balik cangkir. Guan Xilin menuangkan secangkir teh untuk Feng Jiu. Minumlah lebih banyak teh. Lihat dirimu. Bagaimana bisa kau tersedak kue? Feng Jiu merasa malu, wajahnya sedikit memerah. Dia menatap orang yang sok tahu itu dan berkata kepada dua orang lainnya, aku baik-baik saja. Aku tersedak karena kecerobohanku. Ia menambahkan, ayah, aku tahu. Aku tidak akan mabuk di luar. Bagaimana mungkin ia mabuk jika tidak ada yang berniat jahat untuk membuatnya mabuk? Apakah ia orang yang memiliki toleransi tinggi terhadap alkohol? Ayah, aku akan tinggal di istana beberapa hari ini. Ketika aku menyuruhmu pindah sebelumnya, kamu tidak melakukannya. Akhirnya, kamu datang ke sini untuk menemui ayah. Aku bahkan tidak bisa melihat bayanganmu. Dia menggelengkan kepalanya, sekarang kamu akan melakukan perjalanan, ingatlah untuk meminta Leng Suang menyiapkan segalanya untukmu. Ya, aku tahu. Aku akan pergi menemui Luo Yu dan yang lainnya. Aku perlu menyerahkan beberapa hal. Dia berdiri dan berkata kepada Guan Xilin, kakak, aku akan mengantarmu besok. Tidak perlu, kamu sibuk. Kamu tidak perlu mengantarku besok. Guan Xilin melambaikan tangannya dan berdiri. Aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Aku akan pulang dulu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi. Mohan, bagaimana kalau bermain catur? Feng Xiao menatap penguasa neraka yang duduk di seberangnya. Tentu saja dia tidak akan menolak. Jadi, kedua pria itu menyiapkan papan catur dan bermain catur di paviliun. Feng Jiu pergi dan setelah berjalan beberapa saat, dia menepuk dadanya dan mengembuskan napas pelan. Aku tidak melakukan hal yang memalukan, bagaimana mungkin aku begitu takut? Leng Suang, yang mengikutinya dari belakang, mendengar itu. Wajahnya menunjukkan senyum tipis dan samar. Serigala abu-abu berkata bahwa Nyonya adalah musuh bebuyutan Tuan Neraka. Namun, sekarang aku melihat bahwa Tuan Neraka adalah musuh bebuyutan Nyonya. Feng Jiu berbalik dan tersenyum, matanya menyipit. Leng Suang, kau benar. Orang itu adalah musuh bebuyutanku. Aku biasanya tidak merasa senang saat bertemu dengannya. Leng Suang tidak menjawab. Dia mengikutinya dengan tenang. Feng Jiu berbicara lagi, benar sekali, kali ini aku akan membawa Leng Hua bersamaku. Aku belum melihatnya. Pergi dan lihat di mana dia berada. Ceritakan padanya tentang hal itu dan ikutlah dengan kami. Mata Leng Suang berbinar dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Terima kasih banyak, Nyonya. Dia berterima kasih kepada Nyonya karena telah memberi kesempatan kepada saudaranya untuk keluar dan melihat dunia. Apa yang kau syukuri? Silakan saja. Aku akan pergi sendiri menemui Luo Yu dan yang lainnya. Ada banyak hal yang ingin kukatakan pada mereka. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Leng Hua pergi terlebih dahulu. Ya. Leng Suang menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Dia kemudian pergi untuk memberitahu saudaranya kabar baik ini. Ketika Feng Jiu menemukan Luo Yu dan rekan-rekannya, mereka sedang berlatih keterampilan bertarung dengan pengawal Feng di medan perang. Dia memanggil mereka ke samping dan berbicara dengan mereka. Namun, Luo Yu berteriak kaget sebelum menyelesaikan perkataannya, Nyonya akan melakukan perjalanan lagi tanpa membawa kami. Nyonya, jika Anda tidak membawa kami berdelapan, bawa saja saya. Saya bisa menemani dan melindungi Anda. Feng Jiu menatapnya dengan curiga tanpa menyembunyikan sikap acuh tak acuhnya, hanya kamu.